tersebut melalui pendidikan. Kumon pertama kali ada di Indonesia pada tahun 1993 dan menyebar ke kota besar lainnya. Jakarta. Wah, ternyata Kumon Indonesia itu sudah ada sejak tahun 1993. Ada Kumoners. Kalian tahu nggak sih, ternyata ada 4 kelas pertama di tahun 1993. Penasaran kan dengan kelas Kumon pertama itu? Nah, ikuti perjalanan Vicky Update kali ini di 4 kelas pertama Kumon Indonesia. Halo Kumoners, Vicky Update menemani kalian kembali di jalan-jalannya kali ini. Dan kali ini saya sudah berada di salah satu kelas yang katanya kelas pertama di Indonesia. Penasaran kan? Mau lihat seperti apa keseruannya di dalam? Yuk, kita ngobrol sama pembimbingnya. Kali ini saya sudah berada di dalam kelas Kumon Dahlia Bintaro. Sebentar lagi mau dipanggilin ibu pembimbingnya. Kita akan ngobrol-ngobrol dan lihat suasana kelasnya di mana. Oke, penasaran? Stay tune! Oke Kumoners, kali ini kita sudah berada di kelas Kumon Dahlia Bintaro dan sudah diizinkan untuk bisa ngobrol-ngobrol langsung dengan Ibu Rizky. Bu, pengen tahu nih Bu, sejak kapan sih Ibu membuka kelas Kumon ini Bu? Desember 1993. Kumoners, ternyata sejak tahun 1993. Apa yang membuat Ibu tertarik pada saat itu untuk membuka Kumon ini? Pertama, saya suka matematika, jadi matematika pelajaran favorit saya. Terus kedua, saya senang bersama anak-anak. Dan yang ketiga, bisa kerja di rumah. Wah, kerja di rumah dan senang matematika, tentunya jago matematika ini pasti. Apa yang menjadi tantangan buat Ibu pada saat itu? Pertama itu, Kumon belum dikenal. Jadi kursus matematika untuk anak-anak pada waktu itu belum lazim. Ya. Lalu yang kedua, uang kursusnya dalam US dollar. Wow, ternyata Kumon itu sudah eksklusif sejak dulu ya. Lalu yang ketiga itu dalam hal bimbingan belum ada contoh. Jadi kami belajar dari trial and error. Wah, learning by doing ya Bu ya. Ngomong-ngomong siswa pada saat pertama kali buka, Ibu masih ingat nggak Bu? Berapa siswa pada saat pertama kali buka? Satu Satu siswa. Satu siswa. Belajar dari satu siswa sampai sekarang jadi banyak siswa. Nah, masih ingat nggak Bu cerita-cerita menarik atau siswa yang berkesan pada saat itu? Komputer saya ya, komputer pertama. Komputer ya, pertama. namanya Haris dan waktu itu 6 bulan pertama belajar, Haris menyusul kakaknya. Wah. Iya, waktu Haris sudah belajar level pelajaran SMA, itu kakaknya justru banyak bertanya kepada Haris. Setelah lulus SMA, Haris diterima di Teknik Kimia ITB. Wah, keren sekali. Apa yang menjadi semangat Ibu setiap harinya juga ketika membimbing siswa? Biasanya saya membayangkan wajah siswa-siswa saya, jadi rasanya bahagia gitu, membayangkan wajah mereka, dan Kumon merupakan bagian dari kisah sukses mereka. Hai Kumoners, nah kali ini kita berada di Kumon Palem Baratoma. Mau lihat serunya seperti apa kelas ini? Ayo ikut! Kumoners, Vicky Update berkesempatan juga nih melihat salah satu kelas yang berdiri sejak Desember 1993 dan langsung berbincang-bincang dengan pembimbingnya, Ibu Hani Wardani.
Beliau bilang awalnya tertarik dengan salah satu iklan di surat kabar yang mencari wanita sayang anak. Akhirnya Ibu Hani mengikuti prosesnya dan berdirilah Kumon Palembara Tomang. Eits, Kumoners, tahu nggak sih? Sejak awal berdiri Kumon Palembara Tomang, sudah di tempat ini loh, dari yang awalnya hanya ruangan kecil, sekarang sudah menjadi lebih besar untuk menampung siswa yang lebih banyak. Nah, Kumoners, kali ini kebetulan kita sudah berada di kelas Pondasi Ujung, tapi kelasnya masih sepi. Nah, berhubung masih sepi, kita masih bisa ngobrol-ngobrol nih sama ownernya atau pemilik franchise-nya, Bu Titis Sundoro. Nah, Ibu boleh tahu nggak, Bu, Ibu kira-kira sejak kapan sih Bu buka kelas Kumon ini? Saya buka kelas Kumon tanggal 3 Oktober 1993, Pak. Wow, nah Kumoners sudah pada lahir belum tuh di tahun itu? Nah, apa sih Bu yang membuat Ibu tertarik untuk membuka Kumon pada saat itu? Awalnya ada iklan di koran gitu kan, mencari ibu yang sayang anak. Nah, pasti kan seorang ibu pasti sayang sama anak gitu. Kemudian waktu saya ikut seminarnya ternyata untuk membuka kursus metode Kumon. Dan yang membuat saya lebih tertarik lagi waktu itu ada anak Jepang usia 4 tahun, itu dia mengerjakan matematika yang persamaan. Seperti itu. Jadi saya lihat, wah kalau anak Jepang aja bisa, anak Indonesia pasti juga bisa. Seperti apa Bu pada saat membuka pertama kali Kumon di Indonesia? Ya, tantangannya pastinya karena Kumon itu belum dikenal oleh masyarakat ya, sesuatu yang baru gitu, karena kita pertama kan. Kemudian Kumon sendiri memberikan kursus kan matematika dan mulai dari bagian yang sangat mudah gitu. Nah, mungkin itu yang menjadi pertanyaan orang tua saat itu, kenapa harus mulai dari bagian yang anak saya sudah bisa gitu. Nah Bu, pengen tahu nih Bu, kira-kira apa yang membuat Ibu semangat gitu sampai saat ini? Yang selalu membuat saya semangat itu saya yakin metode Kumonnya yang luar biasa gitu ya. Metode Kumon itu satu-satunya satu lembaga khusus yang tidak hanya mengejar akademis, tapi juga menekankan ke arah karakter yang baik pada anak-anak, sikap belajar seperti itu ya, atau kita sebut dengan life skills. Itu yang membuat saya ingin selalu bersama metode Kumon pastinya. Setiap hari kelas tentunya ya? Ya, betul. Kita seminggu ada 4 kali, kemudian kalau setiap hari kelas rasanya ada satu semangat pengen lihat anak-anak itu ya, yang kemarin tidak bisa lalu dengan belajar di kelas saya menjadi bisa. Itu satu perasaan yang luar biasa positif. Nah Bu, nilai atau manfaat dari Kumon seperti apa lagi Bu yang ingin Ibu sebarluaskan ke seluruh anak Indonesia? Ya, seperti yang tadi saya jelaskan ya, life skills gitu. Jadi karakter, saya ingin menyebarluaskan manfaat dari metode Kumon adalah pembentukan karakter pada anak seperti disiplin, kemudian kemandirian, kemudian juga ketekunan dan keuletan seperti itu. Jadi tidak hanya belajar matematika dan bahasa Inggris saja ya Bu Ya, ya? betul. Jadi sebetulnya kita belajar matematika itu adalah alat untuk membentuk karakter-karakter tadi di Kumon seperti itu. Kita sudah sampai di kelas pertama yang akan kita kunjungi kali ini, Kumon Suntergarden. Mau tahu keseruannya seperti apa? Ayo ikut. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Saya dengan Vicky. Menurut informasi, kelas ini adalah kelas Kumon pertama di Indonesia. Betul, Pak. Wah, menarik sekali. Boleh kita ngobrol-ngobrol sedikit dan juga mungkin lihat-lihat suasana kelasnya? Silakan, Pak. Wah, Silakan. Kumoders, kita diizinin untuk lihat-lihat kelasnya. Yuk. Silakan. Mari. Wah, Kumoders,
ternyata kelasnya luas sekali di sini. Wah, Bu Selvi. Sekarang kita berada di ruang kelas apa nih, Bu? Kita baby class. Baby class. Iya, Wah, jadi untuk Kumon. anak. Kali ini kita sedang berada di baby classnya Kumon Suntergarden. Bu, mau ngobrol-ngobrol sedikit. Ya, Ibu membuka kelas ini sejak tahun berapa? tahun 1993. 1993. Iya. Wah, Kumoners sudah berapa tahun sampai dengan 2020 ini? Ya, yang tahu silakan boleh tulis komentarnya di bawah ini. Nah, apa yang mendasari Ibu tertarik untuk buka Kumon pada saat itu, Bu? Karena metodenya dari Jepang dan orang Jepang terkenal disiplin dan rajin. Metode dari Jepang. Apa tantangannya Ibu pada saat Kumon hadir di Indonesia? Pasti banyak tantangan karena pertama siswanya kita sulit mencari dari mana, belum tahu Kumon itu apa. Jadi kita cukup bekerja keras dengan worksheet Kumon yang kita harus kerjakan seperti itu. Ngomong-ngomong soal siswa nih, masih ingat nggak Bu, siswa Ibu pada saat pertama kali buka ada berapa? 7 orang. 7 orang, ya, cuma 7. Ingat nggak nama-namanya? Aduh, lupa. Nah, Kumoners, kalau tadi kita sudah berbincang, sekarang kita waktunya bermain games. Nah, kita tantang Ibu Rizky buat bermain games. Seperti apa gamesnya? Yang pastinya seru dan menarik. Penasaran kan? Ayo, ikutin. Siap, Bu? Pilih salah satu saja. Oke. Yang pertama, pilih matematika atau bahasa Inggris? Matematika. 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 Yang kedua, siswa pintar atau siswa rajin? Siswa rajin. Siswa rajin. Siswa rajin. Yang ketiga, orang tua bawel atau orang tua detail? Orang tua detail. Orang tua detail. Tua bawel, oke. Yang keempat, siswa cuti atau siswa berhenti? Siswa cuti. Siswa cuti. Cuti aja ya. Nah, yang kelima, ini menarik sekali, Bu. Pilih disayang suami atau disayang anak? Bingung kan? Yang mana, Bu? Disayang anak deh. Disayang anak. Nanti nggak bilang belanja loh, Bu. Dua-duanya. Salah satunya, Bu. Suami. Disayang suami, wah, biar dapat uang belanja ya, Bu ya. Oke. Disayang suami. Yang keenam, bimbingan siswa prasekolah atau bimbingan siswa SMA? Siswa prasekolah. Prasekolah. Siswa prasekolah. Prasekolah. Yang ketujuh, bapak-bapak atau ibu-ibu? Ibu-ibu. 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 Bapak-bapak atau ibu-ibu. Ibu-ibu. Yang kedelapan, nemenin anak atau nemenin suami? Nemenin anak. Nemenin anak. Nemenin anak atau nemenin suami? Nemenin anak. Yang kedelapan, nemenin anak atau nemenin suami? Nemenin anak. Yang kedelapan, nah ini menarik lagi, nemenin anak atau nemenin suami? Suami. Nemenin suami. Yang kesembilan, dikomplain orang tua atau dikomplain siswa? Dikomplain orang tua. Dikomplain siswa atau komplain orang tua. Lebih baik dikomplain siswa sih nggak pernah komplain ya sebenarnya, yang komplain itu orang tua ya. Jadi pilihannya Orang tua ya. selanjutnya, dikomplain orang tua atau dikomplain siswa? Dikomplain orang tua. Yang terakhir, anak nangis atau anak nggak buat PR? Anak nggak buat PR. Wah. Anak nangis atau anak nggak buat PR? Anak nangis. Anak nggak buat PR ya. Wah.
Kumoners, gimana keseruan perjalanan Vicky Update di 4 kelas pertama di Indonesia tadi? Nah, buat kalian yang pernah kursus di 4 kelas pertama tadi, ayo silahkan komen di bawah ini. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Buat yang lainnya, silahkan share, like, and subscribe YouTube channel Kumon Indonesia. Jangan lupa tetap semangat untuk hari ini, esok, dan seterusnya. Ikuti perjalanan Vicky Update di tempat-tempat berikutnya. Dadah! Bring success.